Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% peserta didik memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% peserta didik berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan 60% peserta didik di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar peserta didik. Namun, memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Kebijakan terkait penerapan asesmen nasional telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di website Kemdikbud RI dan YouTube Kemdikbud RI. Tujuan guru belajar asesmen kompetensi minimum: memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif peserta didik, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang memprediksi tindakan dan kinerja peserta didik di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil belajar Pancasila juga menjadi rujukan mencapai karakter bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Bahkan profil belajar Pancasila ini sudah merangkum
serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter belajar Pancasila yang ingin dicapai oleh peserta didik yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berlaku mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Program Guru Belajar Seri Asesmen. Konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas belajar. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi peserta didik. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan yang kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Dalam penilaian asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan dalam hasil ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometrik, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konten pada AKN dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada jenjang SMP MTS hanya terdapat 1 level pembelajaran dengan pembelajaran 4
konten pembelajaran, yakni bilangan, geometrik, dan pengukuran aljabar, serta data dan ketidakpastian. Laporan tindak lanjut. Tahap selanjutnya setelah melakukan asesmen kompetensi minimum adalah tahap laporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum direncanakan untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar peserta didik berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi minimum tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi peserta didik dikategorikan dalam 4 tingkatan. Pertama, perlu intervensi khusus. Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Dasar, peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometrik dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Cakap, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.